Saya Hendra Hilman, ya, di channel YouTube Hendra Hilman. Nah, kalau Anda lihat gambar ini, ya, ini sengaja saya tampilkan kepada Anda gambar, ya, yang ada seorang leader di sini. Dia punya core team, 3 orang core team, dan di bawah core team ada beberapa tim lagi yang menjadi satu bagian lagi, ya. Jadi divisi 1, divisi 2, divisi 3, ya. Ini core team membawahi beberapa divisi. Oke, so kalau Anda lihat gambar ini gimana? Ini sengaja saya tampilkan kepada Anda supaya Anda bisa lihat. Sebenarnya kalau Anda di dalam bisnis, ya, Anda melihat Anda punya struktur seperti apa. Ya, Anda apakah sudah strategis strukturnya? Maksudnya strategis gimana? Maksudnya strategis adalah setiap fungsi dari setiap divisi itu berjalan dengan baik, dengan benar. Ya, jadi kalau Anda punya struktur, masih semuanya lewat Anda, masih semuanya ke Anda, ya berarti Anda jadi bottleneck-nya, Anda semuanya yang harus kerjain. Berarti artinya secara struktur mungkin bisa jadi strategis, tapi terlalu capek, Anda terlalu lelah di dalam bisnis Anda. Kenapa? Semuanya bertumpu kepada Anda. Tim Anda, memang Anda punya leader, Anda punya manajer, Anda punya seorang, mungkin levelnya ya senior manager. Tetapi tetap aja, segala sesuatu harus Anda lagi yang terjun, Anda lagi yang terjun, Anda lagi yang harus bikin keputusan, Anda lagi yang harus melihat, memeriksa, dan sebagainya. Leadernya gimana? Ya berfungsi, cuma untuk memberikan, ya mungkin kasih instruksi, terus kasih Anda juga, nih Pak, hasilnya seperti ini, Bapak menurut Bapak gimana? Jadi sebagai messenger aja. Nah, apakah seperti itu yang terjadi di bisnis Anda? Sudah punya core team, tapi semuanya masih sama saya, atau tim saya tidak berjalan dengan benar. Ya, menurut saya, menurut Anda happy nggak dengan tim core Anda? Anda mungkin happy, oh ya udah jalan semua, saya lepasin aja sama si A. Hati-hati juga, ya. Hati-hati juga gini, bisa jadi begini, dia jalan sendiri, ya. Bisa dia jalan sendiri, atau dia mungkin tidak perlu nggak melibatkan bawahnya, dia jalan sendiri, mungkin dia mencapai KPI-nya, mungkin dia KPI-nya nyampe secara divisinya, tapi kalau kita telaah, ternyata yang jalankan divisi itu dia juga, bukan timnya. Kenapa? Mungkin dia kurang bisa mentranslate atau menerjemahkan atau mengajarin timnya di bawah, dan dia orangnya mungkin yang tipenya, waduh nggak sabaran, pengen cepet langsung jalan, jadi dia jalan sendiri. KPI tercapai, tapi timnya tidak didelegasi dengan baik, tidak didrive dengan baik, dia jalan sendiri. Mungkin begitu. Ada satu lagi divisi, bisa jadi dia udah ngedrive ke bawah, tapi bawahnya kayaknya nggak jalan. Padahal dia udah kasih instruksi, udah kasih arahan, tapi bawahnya nggak jalan. Itu yang B. Yang C gimana? Yang C mungkin udah ngedrive ke bawah, timnya jalan, ya, tapi lambat jalannya, ya. Atau mungkin suka ada banyak kesalahan-kesalahan dan sebagainya. Jadi salah terus. Jadi kebayangnya jadi Anda. Kesini ada masalah, kesini. Jadi setiap hari begitu terus. Apa yang Anda lakukan ya ngurusin A, B, C, begitu kan? Nah, apakah harusnya seperti itu? Semua. Nah, kalau kita lihat orang tipe A, tadi tipe A orangnya seperti apa? Dia orangnya tipe ngedrive, tipe terus pokoknya gitu kan. Jadi dia mungkin nggak langsung punya karakter yang saya harus bisa farming, saya harus bisa membantu tim saya di bawah, saya harus mengajarin, saya harus lebih sabar. Ini bukan orang sabar, ini leader yang maunya cepat. Nah, orang yang seperti ini, kita gimana cara ngedrive-nya? Gimana cara kita menginfluence-nya? Pertama-tama, kita masih tanya sama dia. Salah satu jurus untuk kita bisa menginfluence atau kita mempengaruhi orang secara positif adalah dengan bertanya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan harus pertanyaan yang terbuka. Ya, 5W1H. What, why, when, who, gitu ya. Itu bertanya. Kenapa? Ya, biasanya kalau kita tahu culture-nya di Jepang gitu ya. Why. Kenapa begini? Sehingga mendrive timnya untuk bisa memberikan data dengan jelas, memberikan progress dengan jelas. Karena why? Kenapa begini? Kenapa minus begini? Kenapa kurang begini? Selalu ditanya why, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu culture. Jadi salah satunya kita tanya sama si A. Menurut kamu gimana prestasi tim kamu? Menurut saya tim saya oke. Maksudnya gimana? Coba saya tanya, bagaimana tim performnya? Kalau dari posisi divisi bagus, tapi performance tim kamu kurang bagus. Kenapa bisa seperti itu? Ya, saya kan udah coba, tapi memang tim saya susah. Misalnya seperti itu. Si leader A bilang gitu. Saya udah coba arahin, tapi tim saya memang nggak bisa. Nah, respon Anda sebagai seorang leader atau leadernya si A ini, bagaimana? Oh gitu ya? Iya, saya udah coba nih. Pokoknya tim saya udah ngarahin si ini, udah saya coba. Tapi tetap dia nggak bisa jalan sesuai dengan apa yang saya mau. Ya udah, saya jalan sendiri aja. Oh gitu ya? Yang penting kan KPI-nya tercapai, Pak. Bapak susah apa lagi? Iya sih.
Ya udah Pak, ya udah gitu aja Pak ya, beres. Apakah beres seperti itu? Atau harusnya Anda coaching dia? Harusnya Anda tanya gimana? Iya sih, setuju. Ya, memang betul kamu secara divisi kamu capai KPI-nya, bagus. Tapi kalau secara tim gimana? Secara tim kan saya yang kerja, saya capek. Ya betul sih. Nah, saya bertanya sama kamu. Seandai kata kamu hari itu tidak masuk ataupun kamu hari itu ya mungkin tidak datang ke kantor atau tidak bisa kerja, entah mungkin ada kamu sakit atau apa, amit-amit begitu ya. Apa yang terjadi dengan perkembangan tim kamu di sana? Ya mungkin jalan tapi mungkin nggak sesuai ya. Jadi bayangkan kalau kamu nggak ada di sana, ini pasti timnya berantakan semua. KPI-nya pas tercapai? Belum tentu. Nah, menurut kamu apakah itu yang diinginkan sebetulnya? Atau seharusnya kamu ada atau kamu tidak ada, secara tim tetap bisa main dengan baik. Kalau kamu lihat sebuah permainan ataupun satu kesebelasan bola, ya, satu tim yang baik adalah apakah yang hanya kaptennya yang terus-terusan, dia dari belakang ke depan, terus gocek sana, gocek sini, ya, dan sebagainya, ngumpan sana, ngumpan sini, dia juga yang ngegolin. Apakah seperti itu permainannya atau tidak? Bisa jadi mungkin kaptennya harus istirahat atau harus ganti pemain. Jikalau kaptennya diganti, apakah timnya tetap bisa main dengan baik apa enggak? Nah iya. So, berarti kalau kamu sebagai leader, supaya bisa improve terus, apa yang harus kamu perbaiki? Ya Pak, mungkin saya harus mulai mendelegasi tim saya dengan baik. Oke, good. Nah itu adalah coaching. Jadi Anda bertanya, ya, dan Anda pastikan orang yang Anda coaching, dia mengerti dan sadar akan apa yang harus dia improve, dan aware akan itu, dan sehingga besoknya dia akan merubah atau mengubah caranya untuk bisa mendrive timnya dengan berbeda. Itu salah satu contoh. Nah, pertanyaannya buat Anda. Kalau gitu coach, berarti banyak dari leader-leader saya yang suka banyak alasan, yang suka banyak ya ini dan sebagainya. Nah, berarti mungkin selama ini tim saya tidak perform. Bisa jadi mungkin cara saya bertanya, cara saya menginfluence, cara saya melit mereka kurang tepat. Nah, itu poin saya dari video kali ini. Jadi bisa jadi, mungkin struktur sudah benar, mungkin orang-orangnya juga udah tipe leader karena mungkin Anda punya tes DISC, punya tes personality, dan sebagainya. Tetapi cara Anda melit mereka, cara Anda mengcoach mereka kurang tepat. Dan bisa jadi jika seperti itu, mungkin perkembangan timnya tidak maksimal. Atau mungkin bisa jadi, dianya mungkin bisa perform, tapi bawahnya tidak perform. Sama aja. Jadi Anda sebagai leader, mungkin Anda harus introspek, ya, untuk kita bisa mengubah cara coaching kita, ya, cara mendrive tim kita, cara melit tim kita, sehingga hasilnya lebih maksimal. Nah, semoga apa yang bisa saya bagikan di dalam video kali ini tentang basic leadership dan basic coaching skill bisa membuka Anda untuk bisa mendrive tim Anda dengan lebih baik lagi. Karena keberhasilan Anda sebagai seorang leader adalah jika Anda bisa membentuk leader baru dan mereka bisa perform dan dia bisa membentuk leader baru berikutnya. Nah, kalau Anda bingung bagaimana cara mengcoach, mentrain, memotivate tim Anda, bisa hubungi saya dan tim saya. Kita lakukan strategi business consultation supaya Anda bisa lebih jelas lagi bagaimana cara Anda mendrive tim Anda. The more you can drive your team, the more you can coach the team, the more you can lead the team, the better is the business. Take care, sukses, dan salam pengusaha.